ngikut. Ya ampun, Astaga. ngikut. Oke. Kita mulai dari video pertama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, ya MBK. Bersama kami, Kak Ana Ani. Biar penuh berkat, ayo kita doa siap diri. Ikut Yesus, agar kita bisa tumbuh dalam berkat dengar Injil minggu ini. Marilah kita memulai acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami berkumpul bersama secara online di YouTube channel Bia MBK untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dari awal sampai akhir, sebab Engkaulah Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita doa terberkati dalam Tuhan, amin. Dengan Injil kita bisa nambah iman, amin. Yuk kita duduk manis, dengarkan Frater Amsal, ada wayang dan juga renungan. Hore! Halo adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan lagu kan? Sekarang, sebelum Frater memulai pada renungan Frater, Frater akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita. Cerita ini mempunyai kaitan dengan bacaan Injil. Yuk kita dengarkan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Frater Amsal untuk mendengarkan renungan dari saya. Sebelum Frater mengajak adik-adik untuk mendengarkan renungan, Frater mempunyai cerita. Ayo adik-adik kita dengarkan yuk. Suatu hari, ada anak yang bernama Tono. Sepanjang hari, dia bermain game. Padahal, besok dia ujian. Yuk kita simak ceritanya di TKP.
Ah, ada game baru nih. Seru banget. Aku main game aja. Bentar. Oh iya, besok ujian. Nggak apa-apa lah, aku main game aja. Kemudian, ibunya melihat dari kejauhan bahwa si Tono telah bermain game sepanjang hari. Padahal besok dia ujian. Ibunya pun berkata, Tono, kenapa kamu main game terus? Kenapa kamu main game terus? Ya ibu, kan game ini enak, game menyenangkan. Ibu nggak pernah jadi orang muda sih pada zaman sekarang. Gak bisa, pokoknya kamu harus belajar. Gak mau ibu, aku mau main game, gamenya asik. Gak boleh, sini HP-nya. Gak mau, aku gak mau. Ya udah, terserah kamu. Kalau kamu nggak belajar dan nilaimu jelek, tanggung sendiri. Ibunya pun pergi. Keesokan harinya, si Tono pun menghadapi soal ujian dengan wajah cemberut. Soal ujiannya sulit sekali. Ini soal ujian apa ini? Kok sulit sekali ya? Oke, yang penting aku kerjakan aja sendiri. Si Tono pun mengerjakan soal ujiannya dengan susah payah. Tiga hari kemudian, dia mendapatkan hasil ujiannya, dan hasil ujiannya mendapatkan nilai 30. Hasil ujian wajib diserahkan ke orang tuanya. Bagaimana reaksi orang tua dari Tono? Tono, sini kau. Sudah ibu bilang kan, kemarin itu belajar, bukan main game terus. Ya ibu, aku minta maaf ibu. Nggak bisa. Tuh, makanya belajar yang rajin. Jangan main game terus. Udah, ibu balas sama kamu. Setelah dia dimarahi oleh ibunya, si Tono berada di kamar sendirian dan merenungkan perkataan dari ibunya. Benar juga ya kata ibu ya. Walaupun perkataan ibu keras, ternyata memberikan manfaat yang besar bagi hidup saya. Coba waktu itu saya ikut perkataan ibu, pasti nilai saya bagus. Pasti saya tidak dimarahi lagi. Si Tono pun tersadar bahwa tindakannya salah. Dia pun mengubah sikapnya untuk mendengarkan perkataan ibunya dan rajin belajar. Begitu adik-adik ceritanya. Sekarang mari kita dengarkan renungan. Nah, bagaimana cerita yang tadi? Menyenangkan bukan? Cerita yang tadi ternyata masih berkaitan dengan bacaan pada hari ini. Kaitannya di mana? Yuk kita simak. Injil hari ini menunjukkan dua sikap yang berbeda atas tanggapan terhadap perkataan atau sabda dari Yesus.
Sikap pertama ditunjukkan oleh para murid. Para murid menunjukkan sikap yang menganggap bahwa perkataan Yesus merupakan perkataan yang keras, merupakan perkataan yang sulit dipahami. Mengapa mereka bisa berkata demikian? Sebab mereka tidak bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga banyak dari mereka yang meninggalkan Yesus. Banyak dari mereka tidak lagi mendengarkan sabda Yesus. Nah, berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh para rasul, diwakili oleh Petrus. Petrus percaya dan yakin bahwa sabda Yesus merupakan sabda yang hidup, merupakan sabda yang membawa keselamatan, merupakan sabda yang memberi manfaat bagi hidupnya, bagi hidup kita, dan hidup banyak orang. Mengapa Petrus bisa bersikap demikian? Karena Petrus mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Petrus mau meminta bantuan dari Roh Kudus supaya memahami perkataan dari Yesus. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bagi adik-adik, bagi pelajar juga. Pertanyaannya itu sikap mana yang mau kita pilih? Sikap pertama atau sikap yang kedua? Sikap pertama yaitu sikap yang tidak percaya dan menganggap perkataan Yesus sulit sehingga meninggalkan Yesus secara perlahan-lahan, bahkan tidak mau mendengarkan sabda Yesus lagi. Atau sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Petrus, sikap percaya kepada sabda Yesus, sikap yang mau mengatakan bahwa sabda Yesus merupakan sabda yang hidup, merupakan sabda yang membawa keselamatan, merupakan sabda yang memberi manfaat bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon bantuan dari Roh Kudus supaya kita dapat memahami sabda atau perkataan dari Yesus. Dan semoga kita mampu melaksanakan sabda Yesus dalam hidup sehari-hari. Demikianlah pesan Injil pada hari ini untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat. adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putri. Kak Putri bawa kabar gembira untuk adik-adik nih. Kabar gembiranya, BIA MBK akan mengadakan pertemuan Zoom dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Pertemuan ini akan diadakan setiap Sabtu bulan September. Adik-adik bisa mendaftar mulai hari ini sampai 1 September 2021 dengan klik link yang ada di deskripsi YouTube ini atau mengunjungi Instagram biambk.tomang.
Untuk adik-adik yang berumur 3-4 tahun, bisa mendaftar melalui CP yang ada di Google Form. Acaranya akan seru loh adik-adik. Adik-adik juga dapat mengajak teman-teman yang ada di luar paroki Tomang. Jadi, yuk ikut BKSN 2021. Kakak-kakak tunggu ya. Sampai jumpa. Kita senang jadi anak Tuhan. Sekarang tutup doa, tak lupa berkat Romo, imanku semakin bertambah. Teman-teman, marilah kita menutup pengajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu bagi kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran Bina Iman Anak. Kami yakin bahwa Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal bagi semua yang percaya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik Bia, senang kan bertemu dengan Frater Amsal dalam Bia MBK? Nah, sekarang kita akan menutup pertemuan Bia kita dengan mohon berkat Tuhan. Ayo kita menyiapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga adik Bia memperoleh kasih karunia serta berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.